Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah ibadah minggu pagi hari ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberkati Tuhan kekuatan dan kesehatan. 1 minggu sudah kita lalui. Kita disertai Tuhan di dalam kita mengerjakan segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita. Kita boleh bersama-sama beribadah walaupun harus dilakukan kembali ibadah di rumah-rumah maupun secara online. Tetapi semuanya saya berharap tidak mengurangi semangat di dalam kita menyembah Allah. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui pujian nyanyian rohani nomor 97. Kita nyanyikan bait pertama, 2, dan ketiga. Tuhan Allah hadir. Sembah
Kita bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu sampai saat ini kami masih hidup. Kami masih bisa menghirup udara yang segar. Kami boleh menikmati segala ciptaan Tuhan. Kami boleh menggerakkan segala anggota tubuh kami dengan penuh damai sejahtera. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami segala aktivitas pekerjaan kami, pelayanan selama 1 minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih Allah izinkan untuk datang menyembah Tuhan melalui ibadah minggu pagi hari ini. Walaupun kami lakukan secara virtual atau online di rumah kami masing-masing, biarlah kami tetap mengucap syukur karena kami boleh menyembah Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan kuasa Tuhan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kami bersama-sama merendahkan diri membawa setiap pergumulan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan Yesus kiranya memberkati gereja-gereja Tuhan untuk terus berdiri kokoh teguh, untuk terus memancarkan kasih Kristus dan kemurahan-Mu menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Tuhan di GTJ Kedung Penjalin dengan pepantan-pepantan yang ada. Tuhan Yesus yang akan memberkati, Tuhan Yesus yang akan melawat umat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin serupa dengan gambar Kristus dan berkarakter Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga melalui cara hidup jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Biarlah kasih Kristus boleh nyata dan ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Jemaat-Mu hidup saling mengasihi, hidup saling melayani, hidup saling mengampuni satu sama yang lain ya Tuhan. Sehingga cara hidup jemaat mula-mula itu benar-benar juga nyata di tengah-tengah jemaat Tuhan di GTJ Kedung Penjalin. Tuhan Yesus yang terus melawat jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah pekerjaannya. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Demikian juga yang sedang berbaring sakit, Tuhan Yesus kiranya berkenan untuk memberkati dan menjamah sakit penyakitnya sehingga kesembuhan boleh terjadi. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul dalam teman hidup, yang sedang mengalami putusasaan karena beban yang berat, juga Tuhan hadir tengah-tengah pergumulan mereka. Kami juga membawakan gembala Tuhan yang ada, para penatua diaken, BPG, BPKJ, pengurus komisi, pengurus kelompok, karyawan, pengurus yayasan, guru-guru TK, pembina remaja, jemaat Tuhan yang ambil bagian pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan Yesus yang akan memberkati, memperlengkapi kami dengan karunia-karunia Roh Kudus sehingga kami boleh mengerjakan semuanya itu ya Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan, tanggung jawab dan disiplin, hati yang rendah hati dalam kami mengerjakan pelayanan ini ya Tuhan Yesus. Program-program jemaat-Mu juga Tuhan memberkati, pembangunan gedung samping gereja juga Tuhan akan memberkati, terutama dana yang kami butuhkan. Kami juga berdoa membawa kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa negara kami Indonesia, berikan kedamaian, berikan kesejahteraan, berikan kemakmuran, kerukunan, keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan menghadapi COVID-19 juga Tuhan berkati sehingga semuanya akan segera selesai ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara sesama kami yang sedang menghadapi bencana alam, juga Tuhan Yesus menghibur mereka, menguatkan mereka. Para pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden sampai ke tingkat RT RW, Tuhan Yesus yang akan memberkati, berikan kebersamaan, hati yang rendah hati, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam memimpin pemerintahan kami Tuhan. Secara khusus
dusun kami Karanggundang, juga Tuhan yang akan memberkati petinggi kami Bapak Ronji dalam memimpin dusun kami Karanggundang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memberikan kami pewahyuan, pengertian, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14, satu ayat saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Tema renungan atau khotbah pagi hari ini, berkat menanti-nantikan Tuhan. Berkat menanti-nantikan Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjadi umat Tuhan yang percaya, yang setia dan yang taat kepada firman-Nya, yang taat kepada kehendak-Nya, kita tidak terlepas dari yang namanya masalah maupun pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Masalah dan pergumulan tetap datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tiada hari tanpa masalah dan tiada hari tanpa pergumulan bagi setiap orang percaya. Itu artinya bahwa bagi orang yang percaya itu tidak terlepas yang namanya setiap masalah. Justru bisa jadi masalah itu dan pergumulan itu akan semakin berat dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita pahami. Semakin kita taat, semakin kita percaya kepada Tuhan, terkadang semakin berat juga masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita pun tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kita tidak akan menghadapi masalah lagi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menanggung setiap masalah yang ada dan memberi kita jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Jadi jangan kita memiliki pemahaman bahwa ketika kita percaya, Tuhan itu berjanji kita tidak akan menghadapi masalah. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji dalam firman-Nya seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji di sini bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan di dalam kita menanggung setiap masalah, bahkan akan memberikan petunjuk jalan keluar dalam menghadapi suatu pergumulan dan masalah yang ada dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi, dan itu yang dikehendaki oleh Allah, adalah kita tetap menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan Allah, pertolongan Allah dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dengan sikap taat, dengan sikap sabar di dalam kita menantikan pertolongan Tuhan. Kebanyakan dari kita ketika kita menantikan jawaban Tuhan, kita tidak sabar, kita tidak setia, kita tidak taat. Kita maunya semuanya serba cepat. Ketika kita
menghadapi masalah, apalagi pergumulan dan masalah yang berat. Kita berharap Tuhan segera turun tangan, Tuhan segera datang, Tuhan segera melepaskan masalah dan beban saya. Itu yang sering kita harapkan. Tetapi terkadang Allah berkata lain dan Allah berkehendak lain. Allah mau kita sabar, kita setia menantikan pertolongan dan kekuatan dari Allah. Dari kitab Mazmur dijelaskan bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini juga pengalaman Daud ketika Daud menghadapi suatu pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Daud menekankan ada dua hal di sini, nantikan Tuhan. Yang pertama yaitu dengan penguatan hati, penguatan harapan kita. Mengapa? Karena dalam menantikan itu bisa jadi lama. Dan ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan bisa jadi mengizinkan masalah itu semakin berat. Tujuannya adalah supaya kita itu benar-benar sabar dan Allah melihat sejauh mana kita menantikan Allah itu. Sehingga di sini dihimbau kita harus menguatkan hati dan harapan kita. Yang kedua adalah teguhkanlah hatimu. Yang dalam arti jangan sampai kita putus asa, semplah, kehilangan harapan, kehilangan semangat di dalam kita menantikan akan pertolongan Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nantikan Allah dengan kita tetap kuat, kita teguh, tidak pernah putus asa, kehilangan harapan, kehilangan semangat dan lain sebagainya. Dan Tuhan juga menghendaki kita sabar, setia dalam menantikan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan akan memberkati setiap anak-anaknya yang menanti-nantikan Tuhan. Di sini ada 3 hal berkat yang kita dapat ketika kita menanti-nantikan Allah. Dengan menguatkan hati kita, kita tetap teguh, sabar dan setia. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu di Yesaya 40 ayat 31a. Tuhan berjanji bahwa orang yang menantikan Tuhan dengan setia, sabar, Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Ketika kita menantikan Tuhan, kita senantiasa menjaga hubungan yang intim dengannya. Roh yang kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Kekuatan yang baru dicurahkan bagi kita. Pergumulan yang memakan waktu yang lama, bahkan sangat panjang, akan membuat energi kita terkuras. Dan kondisi ini akan menyebabkan kelemahan bagi kita, baik kelemahan secara roh, jiwa maupun tubuh kita. Jadi janji Allah ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Nah di sini Allah menghendaki supaya kita membangun hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Allah. Tidak hanya ibadah secara bersama-sama, tapi secara pribadi. Kita menyapa Allah dengan doa kita, dengan firman yang kita renungkan setiap hari, dengan persekutuan yang dekat, yang intim, dengan saat teduh kita hari lepas hari. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Yang kedua, terbang tinggi, yang artinya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan. Yesaya 40 ayat 31b. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Cuma yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi ternyata merupakan hal yang kecil. Ketika kita berada di ketinggian, segala hal yang tadinya kelihatan besar, ketika kita berada di bawah menjadi sangat kecil saat kita naik ketinggian. Yang artinya apa? Masalah yang besar, ketika kita menanti-nantikan kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa masalah itu sebenarnya tidak besar. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melewati badai dan untuk menghadapi suatu masalah itu. Mungkin bagi kita itu besar, tapi ketika kita menantikan Tuhan, seakan-akan masalah itu sesuatu yang ringan, yang kecil, dan kita
diberikan kemampuan untuk mengatasi itu. Yang ketiga, ketahanan atau kesanggupan. Yesaya 40 ayat 31c. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang pelari jarak jauh yang sedang berlomba tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk bisa menyelesaikan lombanya, tetapi dia juga membutuhkan ketahanan agar bisa bertahan hingga garis akhir. Ini janji Allah, yaitu ketahanan dari setiap persoalan, godaan-godaan, ujian yang kita hadapi. Itu janji Allah, sehingga akhirnya kita akan meraih dan menggenggam yang namanya kemenangan. Kita akan meraih dan menggenggam yang namanya berkat, dan akhirnya kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa ketika kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Allah dalam kehidupan kita, dan berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Ini janji-janji Allah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini kita menghadapi kesulitan yang luar biasa. Di masa-masa Prapaskah ini kita diajak untuk merendahkan diri. Mari kita menantikan Allah, bahwa Dia sanggup untuk menolong, Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi umatnya yang menanti-nantikan Tuhan. Mungkin kita berkata dalam hati kita bahwa masalah kita berat, tidak ada jalan keluarnya, saya tidak mampu dan lain sebagainya. Kita kehilangan harapan dan semangat. Tetapi firman Tuhan pagi hari mengingatkan kepada kita semua, nantikanlah Allah dengan sabar, dengan setia. Jangan lekas putus asa, kuatkan dan teguhkan hati kita dalam kita menantikan Tuhan. Nah, di dalam proses menantikan Tuhan, mungkin Tuhan mengizinkan masalah itu semakin berat, godaan semakin berat, tapi Allah mau kita tetap sabar, setia, menguatkan dan menenangkan hati kita. Maka janji Tuhan akan kita terima, berkat Tuhan akan kita curahkan, sehingga kita merasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, terkadang dalam kami menghadapi suatu pergumulan yang berat, kami merasa putus asa, kami kehilangan semangat, kami kehilangan harapan. Tetapi firman Tuhan bagi hari ini boleh mengingatkan dan menyegarkan kami, bahwa ketika kami sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dengan kesabaran, dengan kesetiaan, dan menguatkan dan meneguhkan hati kami, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru, kemampuan dan ketahanan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk terus setia, kuat, sabar menanti-nantikan akan pertolongan-Mu Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, kita mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama, kita akan naikkan pujian, dan kita juga diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 165. 165 kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Nanti yang kedua kita akan nyanyikan dengan bangkit berdiri.
Mari kita akan berdoa. Kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Kiranya Tuhan menyucikan, kiranya Tuhan menguduskan dan berkati persembahan kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hambamu yang mengelola persembahan, hikmat dan kebijaksanaanmu. Juga Tuhan Yesus berkati jemaatmu, biarlah semakin hari di tengah-tengah situasi ini tetap memiliki sikap murah hati. Dan kami juga akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Mari kita akan bersama-sama, kita akan siapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus